Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fatma Maswar, NIM B2306988, kelas 02I Polman, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Mega Buana Palopo. Adapun video ini saya buat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Evidence Based dalam Praktik Kebidanan dengan judul Lotus Bir dengan dosen pengampu Ibu Susianti SST M. Cap. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu Evidence Based. Evidence Based adalah proses sistematis untuk mencari, menilai, dan menggunakan hasil penelitian sebagai pengambilan keputusan klinis. Jadi, evidence-based midwifery dapat disimpulkan sebagai asuhan kebidanan berdasarkan bukti penelitian yang telah teruji menurut metodologi ilmiah yang sistematis. Evidence-based practice atau EBP adalah proses yang membantu tenaga kesehatan agar mampu up to date atau cara agar mampu memperoleh informasi terbaru yang dapat menjadi bahan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan perawatan terbaik. Kita masuk ke Lotus Bir. Kelahiran Lotus adalah praktik meninggalkan tali pusat tidak dipotong setelah melahirkan sehingga bayi dibiarkan melekat pada plasenta sampai secara alami memisahkan di umbilikus. Lotus Bir merupakan tindakan menunda pemotongan tali pusat setelah bayi lahir. Dengan penundaan pemotongan, maka bayi akan menerima tambahan 50 sampai dengan 100 ml darah yang mengandung zat besi, sel darah merah, keping darah, serta zat gizi lainnya yang sangat bermanfaat bagi bayi sampai tahun pertama, khususnya antibodi. Pada saat dilakukan Lotus Bir, maka kuman-kuman akan sulit masuk ke dalam tali pusat. Adapun manfaat dilakukannya Lotus Bir. Yang pertama, mengurangi risiko kerusakan organ dalam bagi bayi yang lahir prematur. 2. Mengurangi risiko anemia pada bayi baru lahir. 3. Meminimalisir sindrom gangguan pernapasan pada bayi. 4. Mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan otak seperti autisme, skizofrenia, retardasi mental, dan cerebral palsy. 5. Meminimalisir kebutuhan transfusi darah bagi bayi prematur. 6. Meningkatkan fungsi ginjal dan kandung kemih. 7. Memungkinkan terjadinya perpanjangan aliran darah ibu ke janin dengan membiarkan tali pusat. 8. Oksigen pusat yang melalui tali pusat dapat sampai ke bayi sebelum bayi benar-benar dapat mulai bernafas sendiri. 9. Lotus Bir juga membuktikan bayi dapat cepat menangis segera setelah lahir. Adapun kelemahan dari metode Lotus Bir, yang pertama, dengan tidak memotong tali pusat, mikroorganisme di sekitarnya bisa menyerang jaringan plasenta yang telah mati dan menempel di sana. 2. Tali pusat yang terlalu lama melekat pada bayi akan meningkatkan risiko infeksi. Meski demikian, penelitian pada metode Lotus Bir masih terbatas. Butuh banyak riset untuk memastikan risikonya. Yang ketiga, memerlukan perawatan ekstra agar plasenta tidak cepat membusuk. Dan yang terakhir, membutuhkan banyak petugas kesehatan. Misalnya, jika bayi dimandikan, akan banyak petugas lain yang menjaga dan memegang tali pusat. Itulah tadi materi yang saya bawakan mengenai evidence based dalam praktik kebidanan dengan judul Lotus Bir. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.